Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 7, Arif Topan Sanjaya dan Dianika Rahmadini. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai aset tidak lancar. Aset tidak lancar merupakan aset yang akan memberikan manfaat untuk perusahaan lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal. Dalam PSAK 1, penyajian laporan keuangan dijelaskan mengenai kriteria-kriteria dari aset lancar. Ketika suatu aset tidak memenuhi keempat kriteria tersebut, maka aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Aset tidak lancar meliputi properti investasi, aset tetap, aset tak berwujud, aset biologis, dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang. Properti investasi. Definisi. PSAK 13 menjelaskan definisi dari properti investasi adalah properti, tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lisi, penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk satu digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dua dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. ISAK 31 interpretasi atas ruang lingkup PSAK 13. Properti investasi menjelaskan lebih lanjut pengertian dari bangunan yang dimaksud PSAK 13. Bangunan mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan seperti dinding, lantai, dan atap, sehingga bangunan yang masuk dalam ruang lingkup properti investasi adalah bangunan yang memiliki dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset tersebut. Pengakuan. Pada saat pengakuan awal, pengeluaran untuk perolehan properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait properti investasi akan mengalir ke dalam perusahaan dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal. Dua kriteria di atas juga digunakan untuk menentukan kapitalisasi biaya yang dikeluarkan setelah pengakuan awal atas properti yang dikuasainya. Perusahaan seringkali mengeluarkan biaya untuk menambah, mengganti, memperbaiki, atau memelihara properti. Ketika biaya tersebut memenuhi dua kriteria di atas, maka biaya tersebut dikapitalisasi menambah jumlah tercatat properti investasi. Pengukuran saat pengakuan. Pada saat pengakuan awal, properti investasi diukur sebesar biaya perolehan. Yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah harga pembelian properti dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung terhadap perolehan properti. Selain melalui pembelian, properti investasi dapat diperoleh melalui pembayaran ditangguhkan, transaksi sewa, atau pertukaran dengan aset lain. Dalam menentukan ada tidaknya substansi komersial dari sebuah transaksi pertukaran, perusahaan mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari pertukaran tersebut. Pengukuran setelah pengakuan. Setelah pengakuan awal, perusahaan dapat memilih untuk mengukur properti investasinya dengan menggunakan model nilai wajar atau model biaya. Satu model pengukuran yang dipilih berlaku untuk seluruh properti investasi perusahaan. Baik, yang pertama adalah model nilai wajar. Ketika memilih model nilai wajar, maka properti investasi diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya. Ketika model nilai wajar diterapkan, maka properti investasi tersebut tidak perlu disusutkan sehingga tidak ada beban penyusutan yang harus dibukukan oleh perusahaan setiap periodenya.
Penentuan nilai wajar properti investasi harus sesuai dengan ketentuan di PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar. Perusahaan harus memastikan bahwa nilai wajar mencerminkan penghasilan renta dari sewa yang sedang berjalan dan asumsi lainnya yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga properti investasi dalam kondisi pasar saat ini. Model yang kedua yaitu model biaya. Setelah pengakuan awal, properti investasi akan diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Pengukuran ini mengacu kepada model biaya yang diterapkan untuk aset tetap. Properti investasi yang berwujud bangunan akan disusutkan selama masa manfaatnya. Besarnya beban penyusutan yang diakui setiap periode bergantung pada masa manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan yang digunakan. Penentuan ketiga hal tersebut merupakan diskresi manajemen. Pada saat perusahaan memilih menggunakan model biaya, maka perusahaan harus mengungkapkan nilai wajar di catatan atas laporan keuangan. Pengalihan. Yang dimaksud pengalihan adalah reklasifikasi properti dari atau ke properti investasi yang disebabkan oleh perubahan penggunaan properti. Perubahan penggunaan terjadi ketika properti memenuhi atau berhenti memenuhi definisi dari properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan tersebut. Perubahan intensi manajemen dalam menggunakan properti belum bisa digunakan sebagai bukti adanya perubahan penggunaan. Perubahan penggunaan harus dibuktikan dengan aktivitas nyata perusahaan yang merubah penggunaan properti tersebut. Contoh bukti adanya perubahan penggunaan properti mengakibatkan pengalihan dari properti investasi. Dimulainya penggunaan oleh pemilik atau pengembangan untuk pemilik. Dalam kondisi seperti ini, maka terjadi pengalihan dari properti investasi menjadi aset tetap. Selanjutnya, dimulainya pengembangan untuk dijual. Dalam kondisi seperti ini, maka terjadi pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan. Lalu pengalihan ke properti investasi, berakhirnya pemakaian oleh pemilik. Dalam kondisi seperti ini, maka terjadi pengalihan dari aset tetap ke properti investasi. Lalu selanjutnya insepsi sewa operasi kepada pihak lain. Dalam kondisi seperti ini, maka terjadi pengalihan dari persediaan ke properti investasi. Pencatatan pengalihan properti dari atau ke properti investasi. Model biaya. Pengalihan antara properti investasi, aset tetap, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihkan serta tidak mengubah biaya perolehan properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Model nilai wajar. Pengalihan dari properti investasi. Ketika properti investasi yang diukur menggunakan model nilai wajar dialihkan menjadi aset tetap atau persediaan, maka nilai wajar pada tanggal pengalihan menjadi biaya perolehan bawaan dari aset tetap atau persediaan tersebut. Pengalihan ke properti investasi, perusahaan menggunakan PSAK 16 untuk properti tersebut sampai dengan tanggal pengalihan. Penghentian pengakuan. Properti investasi dihentikan pengakuannya ketika dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki masa manfaat ekonomik di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Kondisi-kondisi berikut menyebabkan properti investasi dihentikan pengakuannya. Properti investasi dijual, kedua ditukarkan dengan aset lain, ketiga disewakan kepada pihak lain melalui sewa pembiayaan, keempat hilang, kelima rusak sudah tidak dapat digunakan lagi. Pengalihan properti investasi ke aset tetap atau persediaan bukan penghentian pengakuan karena aset tersebut masih digunakan oleh perusahaan meskipun tujuan penggunaannya mengalami perubahan. Aset tetap. Definisi aset tetap menurut PSAK 16 adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
Berdasarkan definisi tersebut, maka karakteristik aset tetap yaitu: 1. Memiliki wujud fisik, kedua digunakan untuk membantu operasional perusahaan, dan ketiga memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode. Pengakuan. Pada saat pengakuan awal, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika memenuhi 2 kriteria kapitalisasi, yaitu 1. Besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait properti investasi akan mengalir ke dalam perusahaan, dan 2. Biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal. 2 kriteria di atas juga digunakan untuk menentukan kapitalisasi biaya selanjutnya yang dikeluarkan untuk aset tetap. Ketika biaya selanjutnya memenuhi 2 kriteria di atas, maka biaya tersebut dikapitalisasi menambah jumlah tercatat aset tetap. Namun, ketika biaya yang dikeluarkan tidak memenuhi 2 kriteria di atas, seperti biaya perawatan sehari-hari, maka biaya tersebut dibebankan pada saat terjadinya. Pengukuran aset saat pengakuan. Pada pengakuan awal, aset tetap diukur sebesar biaya perolehan aset tersebut. PSAK 16 menjelaskan 3 elemen biaya perolehan aset tetap, yaitu: 1. Harga perolehan. Yang dimaksud dengan harga perolehan di sini adalah harga beli aset dikurangi dengan diskon atau potongan lain jika ada, ditambahkan dengan bea impor atau pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan. Kedua, biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan aset tetap, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Ketiga, estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Perusahaan seringkali diberikan kewajiban untuk membongkar dan memindahkan aset tetap dan merestorasi lokasi dari aset tetap tersebut. Kewajiban tersebut sering disebut dengan dismantling cost. Kewajiban tersebut timbul karena aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain memproduksi persediaan. Pengukuran setelah pengakuan. Setelah pengakuan awal, perusahaan dapat memilih untuk mengukur aset tetap dengan menggunakan model biaya atau model revaluasi. Perusahaan harus menerapkan model pengukuran yang sama untuk kelompok aset yang sama. Misal, perusahaan menerapkan model revaluasi untuk tanah dan menerapkan model biaya untuk aset tetap lainnya. Jadi, suatu perusahaan bisa menerapkan kedua model di atas untuk pengukuran aset tetapnya. Berikut penjelasan mengenai kedua model pengukuran tersebut, yaitu model biaya. Ketika perusahaan menerapkan model biaya, maka aset tetap akan diukur pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Model biaya untuk aset tetap sama dengan model biaya yang diterapkan untuk properti investasi. Kedua, model revaluasi. Dengan model revaluasi, aset tetap akan diukur pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penyusutan merupakan pengalokasian nilai perolehan aset secara sistematis sepanjang masa manfaat aset. Berikut beberapa pengaturan penting terkait dengan penyusutan aset tetap. 1. Periode penyusutan. Penyusutan dimulai pada saat aset siap untuk digunakan, yaitu ketika aset berada di lokasi dan kondisi agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Pengakuan beban penyusutan. Beban penyusutan untuk setiap periode diakui di laba rugi. Konsep dekomponenisasi. Pengaturan di PSAK 16 menyatakan bahwa setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset, maka harus disusutkan secara terpisah. Nilai residu. Dalam PSAK 16, nilai residu didefinisikan sebagai jumlah estimasian yang dapat diperoleh perusahaan saat ini dari pelepasan aset
dikurangi estimasi biaya pelepasan jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya. Umur manfaat. Perusahaan menetapkan umur manfaat dari suatu aset tetap berdasarkan kegunaan yang diharapkan perusahaan dari aset tersebut. Metode penyusutan. Dalam PSAK 16 diatur bahwa pemilihan metode penyusutan oleh perusahaan harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Ketujuh, review periodik atas nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan review minimum setiap akhir tahun terhadap nilai residu dan unsur manfaat. Perusahaan juga harus mereview metode penyusutan yang digunakan minimum setiap akhir tahun. Penghentian pengakuan. Prinsip penghentian pengakuan aset tetap tidak berbeda dengan prinsip pengakuan properti investasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Aset tetap dihentikan pengakuannya ketika dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau pelepasan. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dijual, disewakan melalui sewa pembiayaan, atau disumbangkan. Pada saat penghentian pengakuan, perusahaan mengakui selisih antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset sebagai keuntungan atau kerugian penghentian pengakuan yang disajikan di laba rugi. Hasil pelepasan neto diperoleh dengan mengurangi hasil pelepasan dengan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelepasan aset tersebut. Imbalan yang diterima dari pelepasan aset tetap diakui awalnya pada nilai wajar. Jika pembayaran imbalan ditangguhkan, maka imbalan yang akan diterima diakui pada nilai yang setara dengan harga jual tunai. Perbedaan antara nilai nominal dan nilai yang setara dengan harga jual tunai diakui sebagai pendapatan bunga. Ketika penghentian pengakuan aset tetap disebabkan karena transaksi jual dan sewa kembali, maka keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap harus ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Selanjutnya, aset tak berwujud. Definisi. Seringkali perusahaan mengeluarkan sumber daya dalam rangka perolehan, pengembangan, pemeliharaan, atau peningkatan sumber daya tidak berwujud seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain, atau implementasi sistem baru. Pengakuan sumber daya tersebut akan diakui sebagai aset tak berwujud jika memenuhi definisi aset tak berwujud, yaitu 1. Keteridentifikasian, 2. Pengendalian, 3. Manfaat masa depan. Pengakuan dan pengukuran. Pada saat pengakuan awal, perolehan suatu aset akan diakui sebagai aset tak berwujud jika memenuhi definisi aset tak berwujud di atas dan 2 kriteria kapitalisasi berikut ini, yaitu 1. Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait properti investasi akan mengalir ke dalam perusahaan, dan 2. Biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal. Jika memenuhi definisi aset tak berwujud dan 2 kriteria kapitalisasi, maka aset tak berwujud akan diakui sebagai biaya perolehan. Biaya perolehan aset berwujud bervariasi tergantung cara perolehannya. Berikut pengukuran biaya perolehan aset tak berwujud berdasarkan cara perolehannya. 1. Perolehan terpisah. Untuk perolehan terpisah, biaya perolehan aset tak berwujud terdiri dari 2 komponen, yaitu 1. Harga beli termasuk bea masuk impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangkan diskon dan rabat, dan 2. Seluruh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai dengan intensinya. Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan aset tak berwujud adalah imbalan kerja dan fee profesional yang muncul secara langsung untuk membawa aset ke kondisi siap digunakan, dan biaya untuk menguji apakah aset dapat berfungsi dengan baik. Kedua adalah akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Ketika perusahaan memperoleh aset tak berwujud dari kombinasi bisnis, maka aset tak berwujud diukur pada nilai wajar pada saat akuisisi. Jika aset tak berwujud yang diperoleh dari kombinasi bisnis dapat dipisahkan atau muncul dari kontrak atau hak legal lainnya, maka terdapat informasi yang memadai untuk mengukur nilai aset secara andal. Oleh karena itu,
kriteria kapitalisasi yang kedua terpenuhi. Terkadang aset tak berwujud yang diperoleh melalui kombinasi bisnis hanya dapat dipisahkan bersama-sama dengan aset atau liabilitas teridentifikasi lainnya. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan mengakui aset tak berwujud terpisah dari goodwill namun bersamaan dengan pos yang terkait. Akuisisi melalui hibah pemerintah. Dalam beberapa kasus, perusahaan memperoleh aset tak berwujud secara cuma-cuma atau dengan nilai nominal melalui hibah pemerintah. Hal ini terjadi ketika pemerintah memindahkan atau mengalokasikan aset tak berwujud ke perusahaan, seperti hak untuk mendarat di bandara udara atau hak beroperasi pada stasiun televisi atau radio. Perolehan aset tak berwujud melalui hibah pemerintah diakui sesuai ketentuan PSAK 61, akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Aset tak berwujud yang diperoleh dari hibah pemerintah diakui sebesar nilai wajar. Perusahaan dapat memilih untuk tidak mengukur aset tak berwujud pada nilai wajar. Sebagai alternatifnya, aset tak berwujud diakui sebesar nilai nominal ditambah dengan seluruh pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung dalam menyiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Yang keempat, pertukaran aset. Ketentuan perolehan aset tak berwujud melalui pertukaran aset mengacu pada pertukaran aset non-moneter dengan aset non-moneter lainnya. Aset tak berwujud yang diperoleh diukur pada nilai wajar kecuali 1. Transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau 2. Nilai wajar aset baik yang diterima maupun yang dilepaskan dapat tidak diukur dengan andal. Jika aset yang diperoleh tidak diukur pada nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur sesuai dengan jumlah tercatat aset yang dilepaskan. Perlakuan akuntansi atas pertukaran aset tak berwujud ini dapat mengacu pada transaksi pertukaran properti investasi yang telah dibahas pada bagian aset tetap. Dan yang kelima, goodwill yang dihasilkan secara internal. Perusahaan tidak dapat mengakui goodwill yang dihasilkan secara internal sebagai aset tak berwujud. Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak dapat dipisahkan dari aset atau liabilitas teridentifikasi lainnya. Goodwill tersebut juga bukan timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya. Oleh karena itu, goodwill yang dihasilkan secara internal bukan merupakan suatu sumber daya yang teridentifikasi yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan dapat diukur secara andal biaya perolehannya. Meskipun goodwill merupakan selisih antara nilai wajar perusahaan dengan jumlah tercatat aset neto teridentifikasi, namun selisih tersebut tidak dapat representasikan biaya perolehan aset tak berwujud yang dikendalikan oleh perusahaan. Yang keenam, aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Pengakuan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal seringkali menemui kesulitan, terutama dalam hal menentukan apakah telah timbul dan saat timbulnya aset teridentifikasi yang akan memberikan manfaat ekonomi masa depan bagi perusahaan, dan kesulitan dalam menentukan biaya perolehan aset yang andal. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka PSAK 19 mengatur secara lebih detail kriteria pengakuan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Perusahaan harus mengklasifikasikan proses dihasilkannya aset tak berwujud menjadi 2 tahapan, yaitu 1. Tahapan penelitian atau riset. Dalam tahapan ini perusahaan belum bisa menunjukkan bahwa aset tak berwujud yang sedang dikembangkan akan memberikan kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan bagi perusahaan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan pada tahap penelitian seluruhnya dibebankan pada saat terjadinya. Contoh dari biaya yang dikeluarkan dalam tahap penelitian adalah biaya untuk pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa, sampai dengan biaya untuk proses evaluasi atau seleksi final dari bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa yang akan digunakan. Yang kedua, tahap pengembangan. Pengeluaran di tahap pengembangan akan diakui sebagai aset tak berwujud ketika perusahaan dapat menunjukkan seluruh hal berikut ini. 1. Kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud sehingga dapat digunakan atau dijual, mempunyai niat untuk menyelesaikan aset tak berwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya.
Ketiga, memiliki kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tak berwujud. Yang keempat, bagaimana cara aset tersebut dapat menghasilkan manfaat ekonomi masa depan, termasuk menunjukkan adanya pasar untuk output aset tersebut atau untuk aset itu sendiri, atau kegunaan dari aset tersebut. Yang kelima, tersedia kecukupan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lain untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tak berwujud selama pengembangannya. Pengakuan beban. Pengeluaran untuk aset tak berwujud dibebankan pada saat terjadinya, kecuali satu, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan, atau dua, sesuatu yang tak berwujud diperoleh melalui kombinasi bisnis dan tidak dapat diakui sebagai aset tak berwujud, maka pengeluaran tersebut merupakan bagian dari goodwill pada tanggal akuisisi. Pengeluaran atas aset tak berwujud yang awalnya diakui sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud di kemudian hari. Sebagai contoh, pengeluaran di tahap penelitian dibebankan pada saat terjadinya. Biaya pengembangan juga dibebankan pada saat terjadinya ketika perusahaan belum dapat menunjukkan pemenuhan 6 kriteria kapitalisasi. Seluruh pengeluaran yang telah dibebankan tersebut tidak boleh diakui sebagai aset tak berwujud meskipun aset tak berwujud berhasil dihasilkan dari aktivitas penelitian dan pengembangan tersebut. Pengukuran setelah pengakuan. Setelah pengakuan awal, perusahaan boleh memilih untuk menyajikan aset tak berwujud di laporan posisi keuangan dengan menggunakan model biaya atau model revaluasi. Perusahaan harus menerapkan model pengukuran yang sama untuk seluruh aset tak berwujud dalam kelompok yang sama. Model biaya untuk aset tak berwujud sama dengan model biaya untuk aset tetap. Jika perusahaan memilih menggunakan model biaya, maka aset tetap disajikan pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Sama halnya dengan model biaya, model revaluasi aset tak berwujud juga sama dengan model revaluasi yang diterapkan untuk aset tetap. Ketika menerapkan model revaluasi, maka aset tak berwujud disajikan pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat, nilai residu, dan metode amortisasi. Perusahaan menentukan apakah aset tak berwujud memiliki umur manfaat terbatas atau tidak terbatas. Aset tak berwujud ditentukan memiliki umur manfaat tidak terbatas jika berdasarkan analisis atas faktor yang relevan menunjukkan kesimpulan bahwa tidak ada batas yang terlihat saat ini atas periode aset diperkirakan akan memberikan manfaat ekonomi masa depan bagi perusahaan. Jadi umur manfaat tidak terbatas bukan berarti tidak terbatas sampai kapanpun. Tetapi terdapat batasan yang saat ini belum terlihat. Nilai residu aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diasumsikan bernilai 0. Namun terdapat pengecualian ketika terdapat komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tersebut pada akhir umur manfaat dan ada pasar aktif untuk aset tersebut. Ketersediaan pasar aktif ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan nilai residu dengan mengacu pada harga yang berlaku di pasar tersebut dan kemungkinan besar bahwa pasar akan tetap tersedia sampai akhir umur manfaat aset tak berwujud tersebut. Metode amortisasi yang digunakan harus mencerminkan pola manfaat ekonomi masa depan dari penggunaan aset tersebut. Metode amortisasi yang bisa digunakan adalah garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi. Jika pola manfaat ekonomi masa depan dari konsumsi aset tak berwujud tidak dapat ditentukan, maka metode amortisasi yang digunakan adalah garis lurus. Penghentian pengakuan. Ketentuan mengenai penghentian pengakuan aset tak berwujud dapat mengacu pada ketentuan penghentian pengakuan aset tetap, yaitu dihentikan pengakuannya ketika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau pelepasan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu aset biologis akan dijelaskan oleh Ibu Dianika. Silakan Ibu Dianika. Aset biologis. Definisi. Dalam PSAK 69,
Aset biologis didefinisikan sebagai hewan atau tanaman hidup. Namun tidak semua aset biologis diatur di PFAK 69. Tanaman produktif seperti tanaman kelapa sawit, karet, tunduk terhadap pengaturan dalam PSAK 16. Jadi dapat disimpulkan bahwa PSAK 69 mengatur ketentuan akuntansi untuk semua jenis tanaman hidup kecuali tanaman produktif. Berikut contoh bukan tanaman produktif sehingga tunduk terhadap ketentuan PSAK 69. 1. Tanaman yang ditanam untuk digunakan sebagai produk agrikultur, misal pohon yang ditanam untuk digunakan sebagai potongan kayu. Kedua, tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur, namun terdapat kemungkinan bahwa tanaman tersebut akan dipanen sebagai produk agrikultur, misal tanaman yang ditanam untuk buah dan potongan kayu. Ketiga, tanaman semusim, annual crops, misal jagung dan gandum. Pengakuan dan pengukuran. Pada pengakuan awal, aset biologis diakui jika memenuhi ketiga kriteria berikut ini. 1. Perusahaan mengendalikan aset biologis sebagai akibat peristiwa masa lalu. 2. Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke perusahaan. Dan ketiga, nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Aset biologis diukur pada pengakuan awal sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Di setiap akhir periode pelaporan, nilai aset biologis harus diukur kembali pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian yang timbul, baik pada saat pengukuran awal maupun pengukuran selanjutnya, diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya. Hibah pemerintah terkait aset biologis. Dalam beberapa kasus, perusahaan menerima hibah pemerintah terkait dengan aset biologis. Hibah pemerintah memiliki persyaratan dan ketentuan yang bervariasi. Hibah pemerintah terkait aset biologis dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan kelakuan akuntansinya. 1. Hibah pemerintah terkait dengan aset biologis yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. 2. Hibah pemerintah terkait dengan aset biologis yang diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tambang. Definisi. Aset tambang adalah aset eksplorasi dan evaluasi, yang merupakan akumulasi dari pengeluaran yang terjadi selama kegiatan eksplorasi dan evaluasi pertambangan. Kegiatan eksplorasi dan evaluasi pertambangan merupakan kegiatan pencarian sumber daya mineral, termasuk barang tambang, minyak, gas alam, dan sumber daya alam lain yang tidak dapat diperbarui setelah perusahaan memperoleh hak hukum untuk eksploitasi pada suatu wilayah tertentu sampai dengan diperolehnya kelayakan teknis dan komersial atas pertambangan sumber daya mineral tersebut. Pengukuran pada saat pengakuan. Perusahaan mengakui pengeluaran dalam kegiatan eksplorasi dan evaluasi pertambangan sumber daya mineral sebagai aset eksplorasi dan evaluasi. Aset eksplorasi dan evaluasi diakui sebesar biaya perolehan. Komponen biaya perolehan dari aset eksplorasi dan evaluasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikaitkan dengan penemuan sumber daya mineral spesifik. Aset eksplorasi dan evaluasi yang diakui kemudian diklasifikasikan menjadi aset berwujud atau aset tak berwujud. Klasifikasi ini berdasarkan sifat aset yang diperoleh. Pengukuran setelah pengakuan. Perusahaan dapat memilih untuk menerapkan model biaya atau model revaluasi untuk pengukuran selanjutnya aset eksplorasi dan evaluasi. Dua model pengukuran ini sama dengan model pengukuran yang berlaku untuk aset tetap dan aset tak berwujud. Ketika perusahaan memilih untuk menerapkan model revaluasi, maka model tersebut harus diterapkan secara konsisten untuk klasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi.
aset berwujud versus aset tak berwujud. Penyajian. Perusahaan menyajikan aset eksplorasi dan evaluasi sesuai dengan klasifikasinya, yaitu aset berwujud atau aset tak berwujud. Klasifikasi ini mencerminkan sifat dari aset yang diperoleh. Hibah pemerintah. Definisi. Perlakuan akuntansi untuk aset yang merupakan hibah dari pemerintah mengacu pada PSAK 61. Akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Dalam PSAK 61, hibah pemerintah didefinisikan sebagai bantuan oleh pemerintah dalam bentuk pengalihan sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atau kepatuhan entitas di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan aktivitas operasi entitas tersebut. Hibah pemerintah dalam hal ini tidak mencakup bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai memadai bagi entitas transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas. Pengukuran pada saat pengakuan. Aset tidak lancar yang diperoleh melalui hibah pemerintah tidak boleh diakui sampai terdapat keyakinan yang memadai bahwa 1. Perusahaan akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut, dan 2. Hibah akan diterima. Ketika kedua kriteria di atas telah terpenuhi, maka perusahaan akan mengakui aset tidak lancar pada nilai wajar aset tersebut. Dalam PSAK 61 paragraf 23 disebutkan terdapat alternatif pengukuran selain nilai wajar, yaitu pada nilai nominal. Aset dari pelanggan. Perusahaan di industri tertentu, seperti industri utilitas atau alih data teknologi informasi, terkadang menerima pengalihan aset tetap dari pelanggan. Aset tersebut harus digunakan untuk menghubungkan pelanggan atau pihak lain ke suatu jaringan dan menyediakan akses berkelanjutan atas pasokan komoditas tertentu. Pengalihan aset tetap dari pelanggan diatur dalam Hisab 27, pengalihan aset dari pelanggan. Terdapat 4 permasalahan terkait dengan hal ini. Pertama, apakah aset alihan memenuhi definisi aset? 2. Bagaimana aset alihan diukur pada saat pengakuan awal? 3. Bagaimana saldo kredit yang dihasilkan dari transaksi pengalihan dicatat? 4. Bagaimana perusahaan mencatat pengalihan kas dari pelanggannya? Apakah aset alihan memenuhi definisi aset? Dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan paragraf 4.4a, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Perusahaan dapat mengakui aset alihan sebagai aset perusahaan ketika perusahaan memiliki pengendalian terhadap aset. Bagaimana aset alihan diukur saat pengakuan awal? Ketika perusahaan memiliki pengendalian atas aset alihan, maka perusahaan mengakui aset alihan tersebut sebagai aset perusahaan. Aset tersebut akan diakui sebagai aset tetap perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16 aset tetap paragraf 07 dan mengukur biayanya pada saat pengakuan awal sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK 16 paragraf 24. Bagaimana saldo kredit yang dihasilkan dari transaksi pengalihan dicatat? Pengalihan atas aset tetap dari pelanggan diperlakukan sebagai pertukaran barang atau jasa yang tidak serupa. PSAK 23 tentang pendapatan, paragraf 12, menjelaskan bahwa ketika barang atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap transaksi yang menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, atas pengalihan aset dari pelanggan, perusahaan harus mengakui adanya pendapatan. Bagaimana perusahaan mencatat pengalihan kas dari pelanggannya? Ketika perusahaan menerima pengalihan kas dari pelanggan, perusahaan harus menilai apakah perjanjian tersebut termasuk dalam ruang lingkup Hisab 27. Jika kas yang diterima dari pelanggan harus digunakan perusahaan untuk mengkonstruksi atau memperoleh suatu aset dan kemudian
aset tersebut digunakan untuk menghubungkan pelanggan dengan suatu jaringan dan atau menyediakan akses berkelanjutan kepada pelanggan atas pasokan barang atau jasa, maka pengalihan kas tersebut termasuk dalam ruang lingkup ISAK 27. Pada saat pengalihan kas tersebut masuk dalam ruang lingkup ISAK 27, perusahaan harus menilai apakah konstruksi atau perolehan aset tetap tersebut memenuhi definisi aset atau tidak. Jika perusahaan memiliki pengendalian atas aset yang dikonstruksi atau diperoleh dengan kas dari pelanggan, maka aset tersebut diakui sebagai aset perusahaan. Penurunan nilai. Kondisi atau peristiwa bahwa nilai aset mengalami penurunan harus tercermin dalam laporan keuangan. PSAK 48 mengenai penurunan nilai aset merupakan standar akuntansi yang mengatur mengenai prosedur penurunan nilai aset dan pelakuan akuntansi atas peristiwa penurunan nilai aset tersebut. Prosedur penurunan nilai aset. 1. Menilai indikasi penurunan nilai aset. Indikasi penurunan nilai aset dapat bersumber dari eksternal maupun internal perusahaan. Berikut informasi dari sumber eksternal yang dapat dipertimbangkan dalam menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset. A. Terdapat indikasi yang dapat diobservasi bahwa nilai aset telah turun secara signifikan selama periode tersebut lebih dari yang diperkirakan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal. B. Perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi, atau lingkup hukum tempat entitas beroperasi atau di pasar tempat aset dikaryakan yang berdampak merugikan terhadap entitas telah terjadi selama periode tersebut atau akan terjadi dalam waktu dekat. C. Suku bunga pasar atau tingkat imbalan hasil pasar lain atas investasi telah meningkat selama periode tersebut. Dan kenaikan tersebut mungkin akan mempengaruhi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai pakai aset dan menurunkan jumlah terpulihkan aset secara material. D. Jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Perusahaan juga dapat mempertimbangkan informasi dari sumber-sumber internal sebagai berikut. A. Terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset. B. Telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang berdampak merugikan sehubungan dengan seberapa jauh atau cara suatu aset digunakan atau diharapkan akan digunakan. Perubahan ini termasuk dalam hal aset menjadi tidak digunakan, rencana untuk menghentikan atau restrukturisasi operasi yang di dalamnya aset digunakan, rencana untuk melepas aset sebelum tanggal yang diperkirakan sebelumnya, dan penilaian ulang masa manfaat aset dari tak terbatas menjadi terbatas. C. Terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk atau akan lebih buruk dari yang diperkirakan. Kedua, melakukan uji penurunan nilai aset. Uji penurunan nilai aset atau impairment test dilakukan dengan membandingkan antara jumlah tercatat aset dan jumlah terpulihkannya. Penurunan nilai terjadi ketika jumlah terpulihkan suatu aset lebih rendah dibandingkan jumlah tercatatnya. Namun, ketika jumlah terpulihkan lebih tinggi dibandingkan jumlah tercatat aset, maka tidak terjadi penurunan nilai. Pengecualian terhadap prosedur penurunan nilai aset. Jika ditemukan ada indikasi penurunan nilai, maka perusahaan melakukan uji penurunan nilai aset dengan menghitung jumlah terpulihkan aset. Jika tidak terdapat indikasi penurunan nilai, maka perusahaan tidak berkewajiban menghitung jumlah terpulihkan aset. Namun, terdapat pengecualian terhadap beberapa jenis aset, yaitu aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tak berwujud yang belum digunakan, dan goodwill. Untuk ketiga jenis aset tersebut, perusahaan harus melakukan uji penurunan nilai setiap akhir periode pelaporan, terlepas ada tidaknya indikasi penurunan nilai. Perusahaan melakukan uji penurunan nilai setiap tahun untuk memastikan jumlah terpulihkan aset tersebut masih lebih tinggi atau sama dengan jumlah tercatatnya. Penurunan nilai aset pada level unit penghasil kas. PSAK 48 menjelaskan bahwa
terdapat kondisi di mana jumlah terpulihkan aset secara individual tidak dapat ditentukan, yaitu ketika 1. Nilai pakai tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan 2. Aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Ketika kondisi di atas terjadi, maka jumlah terpulihkan diestimasi pada level unit penghasil kas, atau UPK. UPK merupakan kelompok terkecil dari aset teridentifikasi yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain. Pemulihan rugi penurunan nilai aset. Informasi eksternal yang dapat dipertimbangkan perusahaan untuk memulihkan nilai aset adalah 1. Nilai wajar aset telah meningkat secara signifikan selama periode tersebut. 2. Perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan untuk perusahaan telah terjadi selama periode tersebut atau akan terjadi dalam waktu dekat. Dalam hal teknologi, pasar, kondisi ekonomi, maupun legal tempat perusahaan beroperasi atau di pasar tempat aset itu didedikasikan. 3. Suku bunga pasar atau tingkat pengembalian investasi pasar yang lain telah turun selama periode itu. Dan penurunan itu sepertinya akan mempengaruhi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai pakai aset sehingga meningkatkan jumlah terpulihkan secara material. Informasi internal yang dapat digunakan perusahaan sebagai indikator pemulihan rugi penurunan nilai aset yaitu 1. Perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan bagi perusahaan telah terjadi selama periode tersebut, atau diharapkan akan terjadi dalam waktu dekat, seberapa jauh dan cara aset tersebut digunakan atau diharapkan untuk digunakan. Perubahan ini termasuk biaya-biaya yang timbul selama periode tersebut untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja aset atau merestrukturisasi operasi di tempat aset tersebut tercakup. 2. Bukti tersedia dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih baik atau akan lebih baik dari yang diharapkan. Ketika terdapat indikasi pemulihan rugi penurunan nilai, perusahaan menghitung jumlah terpulihkan aset. Jika jumlah terpulihkan aset meningkat dan melebihi nilai tercatat aset, maka terdapat pemulihan rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai yang dipulihkan tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset yang baru melebihi nilai tercatat aset seharusnya jika tidak pernah mengalami penurunan nilai. Laba pemulihan rugi penurunan nilai aset diakui di laba rugi. Pemulihan rugi penurunan nilai juga dapat dilakukan pada level UPK. Jika jumlah terpulihkan UPK mengalami peningkatan, maka rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya dapat dipulihkan. Besarnya pemulihan rugi penurunan nilai tidak boleh menyebabkan jumlah tercatat UPK melebihi jumlah tercatat seharusnya jika tidak pernah terjadi penurunan nilai pada periode-periode sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai kemudian dialokasikan ke aset-aset dalam UPK selain goodwill. Goodwill yang pernah diturunkan sebelumnya tidak dapat dipulihkan kembali. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.